itu saya, karena saya di luar dan saya sepupunya Roberto boleh rekomendasi. Anyway, papa saya setuju. Belakangan Roberto makin maju dan dia siap untuk jadi direksi. Terus papa saya merekomendasi kepada kakaknya. Saya lihat Victor, lihat ini Martin waktu itu direktur HRD. Lihat Roberto ini udah makin matang. Kita mesti mempercepat proses untuk dia bisa mendampingi CEO yang sekarang. Kita rekomendasi dia jadi direksi. Uh, Kau Wisang ini kakak ya. Pak Bambang setuju atau enggak? Saya setuju. Oke, sih. Yang rekomendasi adiknya, kakaknya terima, beres lagi toh. Dari sisinya Roberto saya bilang juga lebih psikologisnya lebih baik ya. Karena dia direkomendasi oleh omnya dan kasan-kasannya. Ya orang tuanya ya bisa aja menolak sih. Tapi dalam hal ini dia dukung juga ya oke. Tapi kan dia berarti merit dong. Ngapain kita orang ngasih kerjaan ke Roberto yang penting-penting? Karena kita pikir dia bisa membawa sales lebih baik dan profit lebih baik. Karena masa depan Polytron kayaknya kalau dia ada di situ lebih baik. Motivasi kita itu dong. Masa cuma ngasih kerjaan ke sepupu saya. Terima dividen aja dulu, nggak usah ngurus-ngurus apa-apa kalau emang nggak capable. Hidup Pak Jokowi karena udah diatur dividen tax nol. Serius? Ya, dividen tax nol sekarang nggak berasa Bu ya. Tolong ingat jasa keseluruhannya. Orang emang nggak sempurna, cuman ada meritnya loh. Selama 10 tahun terakhir itu bukan nggak ada meritnya. Anyway, eh, apa? Ibu Natalia, my cousin. Oh tadi saya selesai. Tadi ya si Roberto akhirnya naik lagi ke Chief Operating Officer. Hari ini cousin saya Roberto adalah orang nomor 2 yang Polytron. Tapi tidak nomor 1. Profesional yang tidak ada hubungannya sama keluarga kita. Waktu rekrut pun juga gak kenal kita. Adalah sekarang masih presidennya Polytron. Karena kita pikir dia lebih bisa membawa Polytron ke masa depan cerah hari ini. Lebih baik dari Roberto hari ini. Dia udah umur 70 sekian tahun, udah di Polytron 45 tahun lebih, mengerti Polytron dalamnya, luarnya, prospek bisnisnya, eksekusinya gimana. Kita pasti pilih yang paling bisa ngasilin economic benefit dan benefit-benefit lainnya ya. Orangnya juga nggak boleh gegabah, ngawur, bikin kacau perusahaan and stuff like that. Kalau profesionalnya lebih bisa ngasih itu daripada Roberto, Roberto is number two guy. Tapi karena dia udah umur 70-an, kalau sampai ada apa-apa, kita punya backup. Kita punya backup yang umur 40-an. Gitu loh. Ini strategik gak? Ini kan kita kan ngebentengin gitu. So, sepupu saya Natalia. Tadinya di Jarum juga. Kita pindah ngurusin Jarum Black gitu ya. Pernah internal audit Jarum. Kita pindah ke Real Estate Division. Jadi marketing manager di Grand Indonesia. Terus akhirnya sama lagi direkomendasi oleh papa saya ke kakaknya. Saya rekomendasi Natalia jadi direktur marketing gitu. Oh, setuju nggak? Setuju. Oke, setuju. Naik. Belakangan jadi kepala YGI. Jadi ini yang udah dikasih contoh oleh generasi 2 ke 3. Ini yang mau kita ulang untuk generasi ketiga, keempat. Jadi sekarang anaknya Martin, perokok. Masuk Jarum. Jadi yang ngetrain bukan Martin, saya. Tapi yang nanti evaluasi buat masa depan, ya nggak cuma saya. Ada om-omnya, tante-tantenya yang lain, dan Arman, untuk melihat dia prospeknya gimana ke depan. Hampir pasti kita nggak bakal belain cuman ngasih kerjaan ke Rainer. Karena ada opsi, kamu kalau emang benar-benar nggak mampu, ya udah duduk diam aja di sono, terima dividen, kan nggak susah juga. Atau you do something lah, mau jadi I don't know mau buka kafe atau something tapi lu nggak kamu nggak bisa kerja sama kita. Kalau benar-benar nggak mampu atau nggak cocok untuk kerja di Jarum gitu.
Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Oke. And untuk kita cocok kayak gini, kenapa? Kan tadi saya udah sempat mention tuh, generasi keempatnya kita ada 18. Tapi pada saat ini kita pilar bisnisnya juga makin banyak. Jadi lebih ada kemungkinan untuk di rotasi gitu. Um, untuk yang cocoknya gimana? Kayak contohnya anaknya Arman ini dia nggak ngerokok dan dia kurang suka orang ngerokok di sebelah dia. Ya maybe nggak usah. Don't worry Alicia, ya, ini yang baru lulus dari Northwestern, you don't have to work for Jarum rokok loh. You try something else if you want to work atau mau kerja di luar dulu, oke, gitu ya. Kalau soalnya yang mesti yang mau dan nantinya bisa nerusin kerjaan di Jarum harus perokok atau suka kalau nggak merokok setiap hari ya suka lah, paling nggak suka lah, itu suka. Kalau nggak suka kayak stres terus ya maybe mendingan bakmi Gajah Mada aja. Siapa yang nggak suka sih? Anyway, jadi itu juga kita across time ya, karena kita, nah ini saya balik dikit, karena ketakutannya kita yang urusan kacang tanah sama mercon dan lain-lain gitu, grupnya kita terus begitu ada kesempatan kita masuk ke bisnis lain yang tidak ada hubungannya sama industri sebelumnya. Soalnya ketakutan kalau terlalu dekat hubungannya mati mati sama-sama ya. Contohnya kalau bikin DVD terus sama supplier apa DVD terus DVD-nya mati, that's it, right? Um, so industri yang kita masukin sengaja tidak ada hubungannya sama yang sebelumnya. Tapi emang mesti punya skill multitasking gitu loh, ya. Nah, kebetulan kita pikir keluarga kita dan timnya kita bisa. Jadi kita emang ada multitasking ability gitu. Jadi kalau sampai ada yang tanya, kok Jarum ekspansi kanan kiri itu maksudnya karena serakah kah? Kamu nggak ngerti betapa insecure-nya kita. Ini dasarnya nih karena ada insecure family, tau nggak? Yang pernah ngalamin industrinya gone. Either gone gara-gara kelapa sawit atau gone gara-gara Jepang. It's just gone. You don't know how insecure we are. Apalagi kami. Saya juga nganjurin even profesionalnya yang di Jarum ya. Please, emang kamu jangan kerja di perusahaan lain kecuali di grup Jarum. Tapi untuk pribadi sendiri, tolong begitu ada dana ekstra, mbok invest di sama something lah, paling nggak tabung. Invest di BCA, kalau valuationnya lagi bagus ya, atau emas, kalau expecting perang, invest in gold. Atau tanah, apartemen bisa sewain, you know, sewain ke mahasiswa lah, sewain ke ani-ani, ani-ani orang, sewain ke ani-ani orang ya, jangan ani-ani sendiri loh. Habis yang nyewa gitu kadang-kadang begitu sih. Anyway, jadi kalau bisa ya ada income di luar satu itu yang whatever you're doing. Ini diversifikasi guys. Ya, jadi kita nggak pernah nyetop karyawan Jarum. Ya udah, you invest aja di apalah whatever you want to invest di Microsoft, Nvidia, I don't care. Just something lah gitu lah. Kalau in case ya kita nggak mau bangkrut ya, cuman kadang-kadang bisa kejadian. Orang kayak si Mercon Capleo gitu sama hotel di Bali bisa kejadian. Kan bukan salahnya manajemen, bukan salahnya owner, bukan salahnya negara, it's just happen. Anyway, jadi jadi ini saya rasa tadi dikit lagi. Ini saya udah mau selesai. Jadi urusan suksesi tadi saya udah jawab. Urusan pengambilan keputusan saya udah jawab. Kalau detailnya lagi, ini saya kasih contoh ya. Next slide please. Next slide. Nah, oke, ini macam-macam. Kalau saya kebetulan di sini, saya family ya, saya bakal jadi owner, saya juga employee. Tapi nanti ada yang
family yang owner tapi bukan profesional. Ada juga yang family, employee tapi bukan owner. Ini contohnya sepupu saya lah, Omar. Dia family saya, first cousin saya, karyawan, tapi bukan owner dan nggak bakal jadi owner. Jadi it's mesti di manage lah. Ini anyway ini bisa lama nih. Tapi intinya pasti orang ngalamin ini. Next. Ini saya dan Martin dan Arman. Kita ngaturnya gini. Saya Martin Arman 51. Ini cousin-cousin saya 49. Ini yang saya kasih warna abu-abu dikit di sini nih Vanessa ini. Ini sepupu saya yang melek-melek bilang, saya mau jadi housewife. Oke? Saya tertariknya membesarkan anak saya dengan baik. Ini peran saya sebagai ibu. Saya nggak mau kerja, take care of me, saya nggak bakal ganggu. Saya nggak mau bikin onar, nggak mau ganggu. Oke, just take care of me, I'm set. You guys do it. Jadi di investment boardnya kita, di generasi ketiga nanti ya saya, Martin, Arman, Stefan, Natalia, Roberto, that's it. 6. Kita pakai sistem ini. Ya, itu ekuivalennya ketua desa, village council model. Untuk ngurus grupnya kita pakai village council model. Karena paling cocok. Keluarga kita kompak, bisa berbeda pendapat tapi bisa saling musyawarah mufakat. Village council ini mirip sama majelis gereja. Dewan Syuro, Politbiro. Kalau yang ateis, Politbiro. But it's the same thing. It's the same thing. Sama aja dewan desa, tetua desa, majelis gereja, dewan syuro, politbiro. Come on, it's all the same. Namanya aja sama agamanya lain. Tapi ngambil keputusannya dan apa yang diambil, podo wae. Siapa yang khotbah besok, itu kan dalam translationnya kita siapa yang jadi manajemen besok. CEO-nya besok siapa, direksinya besok siapa. Podo wae yang apa khotbah siapa yang dikhotbahin isinya apa aja. Gitu kan? Ya pokoknya ada dewan atau majelis yang memutuskan begituan kan? Politbiro sama aja. Kita maunya apa nih? Politbiro komunis, right? Kita mau bangun daerah timur Indonesia dulu, yang barat belakangan, gitu kan? Boleh dong. Pemimpinnya adalah menteri ini, perdana menteri ini. Podo wae. Same thing. Jadi ini udah format yang terbukti udah berjalan dalam segala macam bentuknya, tapi is the model yang ya jalan lah. Buktinya majelis gereja jalan, masjid jalan, partai komunis jalan. It's the same, it works. Jadi kita bukan sistem presidensial Amerika bla 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 gitu ya. It's a village council. Kita bilang cocok. Next. Di luar itu ada juga pilar-pilar bisnis nih. Nah ini lain lagi game. Kalau uangnya udah diinvestasikan, nah ini kayak Pak Kusumo segala, untuk dibeli-beli ya, dia salah satu yang ngurus di sini. Bersama bla 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 CFO-nya, marketingnya, CEO-nya dan siapa bla bla bla. Pokoknya ngurusin pilarnya. Kalau di rokok ya ada gengnya lagi tuh, direktur produksi saya, bla bla bla. Yang investment board udah nggak terlalu ngikut lagi. Roberto, Natalia udah nggak pernah ikut rapat rokok. Next. Ada juga nanti family board. Ini sekarang belum ada. Tapi fungsinya dilakukan yaitu ada board yang ngurusin reuni keluarga, aktivitas yang untuk mempersatukan keluarga, pemakaman, ngurus makam. Saya manager. I'm like the chief real estate developer of makam. One day, yeah, if you see it, it's quite nice. Kalau ada sepupu yang perlu beasiswa, ya itu kemungkinan akan dapat duluan sebelum kita kasih beasiswa ke para Madinah. Gitu. Untuk ada bayangan aja gitu loh. Soalnya Wijaya kan, ini proposal nih untuk berapa mahasiswa.
tunggu di benak saya, tapi sepupu gua tuh ada yang masih perlu beasiswa. Masa masa sepupu sendiri nggak dikasih beasiswa, tapi yang dari sorry. Terus akhirnya dua aja ya, Wid. Mintanya 10, kita ya dua aja ya, sorry ya, saya masih biayain yang sini juga. Kan duit di mana-mana terbatas gitu loh. Amin, itu apa nggak apa alami sekali sih. Ada mungkin sepupu tingkat 3 atau tingkat 4 kita yang mungkin ekonominya kurang gitu. Itu juga pantas dong kalau kita bantuin untuk dapat beasiswa ke BINUS, sorry, atau Untar. Ya, itu rebutan dana sama para minina. Oke, tapi yang gini-gini menurut kita tuh bagus buat buat nyatuin keluarga juga. Jadi eksistensinya kita yang di grup Jarum itu berguna buat sanak keluarga yang lain kan. Tapi kita atur. Ya, saat ini sih cuman papa saya sama om saya dua orang. Mereka say yes, yes. Kalau nanti-nantinya mesti, kan ini uang bareng ya. Ya mesti lebih banyak diskusi dulu. Kita bantu atau nggak bantu? Dia orang bener nggak bener gitu. Next. Dah selesai. Itu perlu dijelaskan foto kapan itu? Hah? Foto kapan itu? Saya SMA kelas 2 ya mestinya tahun 88 ya. Oh, ya, ya, ya. Itu Martin tuh Ya, SMA. kayak artis Korea, Martin ya. Ya. Siap. Arman tuh masih. Itu kalau ada yang mau lihat Arman kecilnya kayak apa tuh. Boleh, kita kasih applause untuk Pak Victor. Seperti yang saya sampaikan, banyak hal yang bisa kita pelajari dan ini tidak ada di business school manapun. Oh, sorry. Saya belajar banyak dari Northwestern University ya. Ini semua. Ini ada kelasnya family business. Oke. Dan kita ngambil esensinya lah. Siap, siap. Jadi Makasih. mungkin kapan-kapan para Aplikasi. bandina juga bisa buka kelas ya. Karena itu udah Family bisa business, dibikin kelas itu. Siap, makasih. Boleh sekali lagi, plus untuk beliau. Saya mengamati Hartono Family gitu ya dengan sangat dekat. Ada satu hal yang saya lihat menjadi kunci sukses yang ini tidak saya temukan di banyak keluarga yang lain, yaitu kesederhanaan. Dan ketika berbicara kesederhanaan itu sampai di level yang cukup ekstrim menurut saya. Boleh ya saya cerita pengalaman. Suatu ketika saya diundang makan siang sama Victor di satu restoran Korea yang sangat mahal. Saya sekaligus menyampaikan proposal, beasiswa, diterima. Waktu itu bukan 2, 10 Victor. Oh iya waktu itu. Nah, tapi yang menarik, setelah keluar dari restoran, kami berdua menunggu mobil kami. Mobil saya, driver saya sudah ada di depan. Gitu kan? Ini tempatnya di SCBD, Sudirman. Mobil Victor nggak datang-datang gitu. Dia nggak naik Grab ya, nggak naik Grab ya. Mobilnya nggak datang-datang. Saya tanya ke Victor, Pak Victor, kok mobilnya lama sekali? Kenapa gitu? Pak Victor menjawab, saya minta driver saya parkir di rumah orang tua di Komplek Menteri untuk menghemat parkir. Jadi di satu sisi Pak Victor sangat generous, tetapi untuk hal-hal yang bisa dihemat dan ini personal sifatnya sangat efisien. Pengalaman itu membuat saya yang sudah sederhana makin hemat sekarang. Jadi saya jadi cowok minimalis. Pak Victor, how do you see about hidup hemat gitu ya? Apa yang Pak Budi ajarkan sehingga Victor dan saudara-saudara bisa hidup bersahaja. Begitu. Dan menurut saya ini adalah kunci sukses dari keluarga Hartono. I think ini papa saya sih nggak pernah ngajar saya ini ajaran dari mana. Tapi kalau saya, karena saya mempelajari Konghucu, saya tahu persis bahwa keluarga kita Konghucu. Ya. Ajaran Konghucu itu bilang kamu jadi orang tingkat tertinggi adalah kalau kamu sederhana. Jadi orang yang levelnya paling tinggi adalah yang nggak belagu lah gitu, nggak belagu dan nggak kelebihan, yang sederhana gitu. So saya tahu kakek saya ngajarin gitu, itu nilainya dari mana? Dan saya baca buku, oh ini sama nih. So actually those are Confucian values.
Saya juga pernah tanya ke Pak Budi Hartono, Pak, bagaimana Bapak mengajarkan kesederhanaan pada putra putri Bapak? Pak Budi bilang, itu bukan saya, itu istri saya. Katanya setiap bulan Victor dan adik-adik dapat jatah uang bulanan, termasuk ketika sekolah di luar negeri. Dan uang bulan berikutnya belum ditransfer kalau Victor belum menyampaikan laporan keuangan Ya, seperti bulan itu. sebelumnya. Betul itu ya? Ya, betul. Boleh aplaus. Jadi dalam laporan itu tentu jatahnya akan dikurangi ya kalau banyak pengeluaran yang enggak gitu ya. Oke. Mama saya bilang kalau Martin ya gampang, tulisannya cuman ini kan kelihatan dari credit card bill juga. Ah. Makan di Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Soalnya senang makan makanan Arab. Masya Allah terus. Ya. Laporannya Masya Allah terus. Oke. Masya Allah enaknya ya. Yang lain saya juga melihat ya, ternyata ada perasaan insecurity sehingga ekspansi ke sektor-sektor lain. Jadi perasaan insecurity itu justru positif di sini ya, karena melakukan diversifikasi. Pertanyaan simpel Victor, Pak Victor. Bagaimana Pak Victor memilih target korporasi? Karena saya tidak melihat sektor-sektor itu ada kaitannya dengan licensing dari government. Kayaknya ada unsur menghindari itu. Yang kedua, bagaimana Pak Victor menyeleksi profesional? Kan ada 3 poin tuh. Integrity, capacity, loyalty. Dari 3 ini mana yang paling penting? Oke, silakan. Jangan kebanyakan dulu ya, dua. Jadi pertanyaan pertama, industri apa? Well, grup kita ada asumsi dan kita harap kita benar. Negara ini akan jebol satu hari nanti. Kita akan jadi negara yang 350 juta mungkin orangnya, tapi 320 juta pastilah. Pendapatan per kapitanya kita sekarang baru 5.000, 4.900 or something dolar per kapita per tahun. China 14.000, Korea 40.000 or something, right? Jadi kemungkinannya Indonesia jadi ke 10.000 ke 15.000 itu mungkin. Artinya business size-nya akan double atau triple. Meaning yang kerja di Jarum dan yang punya Jarum akan double and triple kan bisnisnya kan. So kita optimis sama negara ini. Makanya kita kalau lihat seleksinya adalah bukan investasi di negara lain, tapi investasi di Indonesia aja. Kita percaya juga bahwa yang sudah terjadi di masa lalu di industri-industri di luar negeri sesuai dengan tingkat kekayaannya itu kemungkinan besar akan terjadi. Jadi contohnya sekarang ini mestinya adalah saat yang tepat orang Indonesia banyak minum susu. Minum susu yang fresh lagi. Jadi kita masuk ke milk life. Karena ini saatnya akan anaknya banyak, lumayan banyak lah, tapi udah mulai punya duit untuk susu. Jadi ini saat yang tepat untuk relevan bisnis ini. Kita ngerti persis satu hari nanti industri susu akan turun guys. Sudah terjadi di Korea sama Jepang and Taiwan. Why? Anaknya nggak ada. Nggak ada anak, 0,6 anak per family. Konsumen susunya kemana? Jadi yang berasa, oh ini industri saya akan bagus terus gitu-gitu. Come on. Tolong liatin seluruh dunia lah. Contohnya susu. Ini buat kita masuk bagus, tapi masa depan belum tentu. Begitu cewek-cewek Indonesia pendidikannya sangat tinggi dan mau kerja, kemungkinan besar anaknya akan sedikit. Pada saat anaknya sedikit, bye-bye industri susu. Serius loh. Kenapa masuk susu? Karena ini masih panjang ya? Karena saya tahu kan statistik ya, it's like 2,4
children per family, dan saya bisa lihat anaknya Martin 3, saya 2, ya. Ya gitu, emang kenyataannya gitu. Kita masih banyak anaknya. Tapi udah anaknya banyak, tapi terkonsentrasi dananya. Jadi bisa beli susu. Banyaknya nggak 6 anak, nggak 8 anak, more like 2 atau 3. Dana familinya ke 2 anak atau 3 anak itu. Fresh milk untuk bisa jadi badannya lebih tegap, bla 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 gitu. Pada saatnya nanti anaknya nggak ada, dananya ke pets. Pets. Iya. Dananya ke pets. Nggak ada popok buat anak nggak laku, popok buat anjingnya laku. Susu nggak laku, ada makanan buat anjingnya laku. Pada ini kita gampang sekali guys. Liatin negara lain aja gimana. Kan kita telat. Ya. Nah kemudian Indonesia kan negara yang belum semaju mereka kan. Ya lihat aja nanti. Kemudian setelah memilih target, bagaimana memilih profesional yang akan memimpin perusahaan-perusahaan itu. Dari 3 faktor tadi, integrity, kemudian loyalty, capacity, urutannya seperti apa yang paling penting? Ya gini, tergantung untuk posisi apa. Kita ngerekrut orang dengan alasan macam-macam. Kadang-kadang kita ngerekrut orang bukan karena dia sangat kompeten nanti jadi CEO kita, tapi dia bisa eksekusi. Ada yang juga direkrut karena kita bisa percaya dia, walaupun dia nggak banyak bakat untuk jadi mimpin atau apa. Tapi kita perlu dia untuk jaga uang. Jadi tergantung posisinya, Wi. Nggak bisa sama gitu. Tapi kalau untuk suksesornya menjadi top management, ya harus capacity tinggi, loyalty tinggi, sama tadi ya, integrity tinggi. Tiga-tiganya harus tinggi. Nggak ada urutan, semuanya prioritas, tidak ada urutan ya. Untuk kebutuhannya grup Jarum, karena kita long term strategy semua, loyalty-nya juga mesti tinggi. Loyalty untuk corporation, jangan yang kutu loncat gitu. Untuk yang top managementnya kita loh. Tergantung, kalau yang untuk middle management sama maybe lower management, kita juga nggak terlalu penting-pentingin ability-nya kamu mesti seperti si itu gitu loh. Iya, siap. Makasih. Pertanyaan terakhir dari saya sebelum nanti saya lempar ke audiens, tapi karena kita tadi mulai telat 15 menit, saya izin ya, kita akhiri juga mundur 15 menit, jadi tanya jawabnya bisa 2 sesi. Pertanyaan saya yang terakhir, bagaimana Pak Victor melihat unsur luck, keberuntungan dalam sukses berbisnis? Apakah ini betul-betul ada? Misalnya, apakah ketika Jarum mengakuisisi BCA waktu itu karena analisis, atau karena ya opportunity sudah saya? Atau ketika Pak Victor mengakuisisi Como, perusahaan klub sepak bola di Italia, harganya nggak seberapa. Kalau boleh tahu berapa waktu itu mengakuisisi? 300.000 euro? 800.000. Hanya 800.000 euro. Kemudian Como masuk ke Liga Utama. Harganya langsung melejit. Gak tahu, belum kejual. Belum kejual ya? Kayaknya available nih ya. Bagaimana unsur luck itu? Kemudian yang terakhir nih. Sekarang ini rokok dari sisi revenue berapa persen dari seluruh Jarum? Kalau berkenan jawab. Let's say 30% lah. 30%. 30 to 40% naik turun ya. Tergantung rokok ilegalnya ditindak sama perusahaan atau apa sama government atau enggak. Siap. Kalau rokok ilegalnya dihajar, ya kita akan membaik omsetnya. Nah, terakhir yang tadi yang terkait dengan keberuntungan. Bagaimana? Keberuntungan? Ya. Ya itu ada, saya yakin ada, tapi juga ini akal sehatnya di tempatnya kita tuh banyak. Jadi banyak kita dikelilingin sama orang-orang berakal sehat, banyak yang hati-hati juga. Ada yang lebih berani, ada yang lebih hati-hati, ada yang lebih pelit, ada yang lebih generous, komplit. Kalau diperbankan salah satunya ada Pak Raden Pardede ya, aplaus untuk beliau. Komisaris BCA. I think pasti ada elemen luck, cuman kita, again karena kita Konghucu ya, kita nggak suka klinik. Oke, kita nggak kita menjauhi klinik kan. Jadi itu salah satu
jiwanya itu. Jadi kita nggak bakal mutusin ini ke suhunya dulu, ke Gunung Kawi or something, and then mutusin. Oke, itu some other competitors dari kita yang lakuin itu tuh. So jadi banyak yang akal sehatnya jalan lah gitu ya. Terus mengenai luck, gini loh. Ini ada cerita lama gitu bahwa ada petani, dia punya kuda yang bagus. Oke, itu kuda bagus, dipuji-puji sama tetangga-tetangganya. Kamu hebat ya punya kuda bagus banget ya. Ya, itu loh, hokinya kamu bla bla bla. Dia bilang, ya oke, maybe lah ya. So kita lihat di masa depan. Suatu hari ada angin ribut apa-apa, kudanya kabur. Terus tetangganya bilang, aduh kasihan sekali kamu, kuda bagus kamu hilang, bla 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 ya. Wah, lo apa nggak hoki sekali. Nggak lama lagi, itu kuda balik pulang. Karena mungkin dia emang comfortable sama rumahnya itu, dia bawa kuda-kuda liar. Malah sekarang kudanya jadi banyak. Jadi hoki kan. Si tetangga-tetangga bilang, kamu hoki sekali. Apa itunya, sekarang punya kudanya lebih dari satu. Bla bla bla. Si petaninya bilang, ya maybe. Oke. And then nggak lama lagi, anaknya si petani, anak lakinya, satu-satunya. Karena tadinya kudanya cuma satu, jinak. Ini sekarang kudanya banyak kan. Anaknya pengen berkuda juga. Dia naikin itu salah satu kuda liarnya. Ya namanya kuda liar, itu jatuh itu anak laki satu-satunya. Dan jadi lumpuh. Ini tetangganya datang lagi, aduh kamu nggak hoki sekali ya. Anak kamu satu-satunya lumpuh gitu segala macam. Ya lihat aja nanti katanya. Nggak lama lagi Tiongkok perang. Semua anak laki di desa itu diminta jadi serdadu, kecuali yang pincang. Jadi dia selamat. Ya dia nggak mati lah, minimum pincang sih pincang, tapi nggak mati kan. Yang lainnya nggak ada yang balik. Jadi seorang laki dianggap hoki atau nggak hoki itu tergantung timing. So apa yang jadi hokinya kamu hari ini bisa ada lanjutannya loh. So hati-hati aja. Makasih luar biasa. Kita buka 2 sesi pertanyaan. Yang pertama untuk 3 penanya, tapi to the point saja ya. Tapi yang berasa nggak hoki itu juga jangan kecil hati. Yang kayaknya pincang itu sesuatu jelek, one day that is the blessing. Oke, aplaus luar biasa. Ibu Santi, Mbak, sama di belakang, Mas. Ya. Oke, ya, Pak Victor, thank you so much. Itu sangat-sangat informatif ya Pak ya. Begini Pak, Bapak sudah menjelaskan mengenai the whole management. Pertanyaan saya adalah, by the way, saya sangat insecure Pak. Saya entrepreneur dan saya tidak pernah merasa secure. Dan itu yang memang Bapak benar mengatakan, once you feel secure, the end gitu kan. Jadi bukan karena greedy kan? Bukan karena greedy. Orang-orang tuh salah ngerti. Oh Jarum greedy. No. No. Saya juga ekspansi dari saat pertama lawyer biasa konsultasi, sekarang saya merger acquisition dan saya IPR juga. Gitu. Saya ekspansi terus meskipun services ya, tapi saya ekspansi terus. My question is, Bapak belum menyinggung mengenai kompetitor karena sekarang kita punya in my business aja Pak, saya mengeluarkan sebuah produk baru, services misalkan bekerja sama dengan WIPO in terms of IPR, tapi kita di cross border mainnya. Bapak kan di pasar ya, kita cegat di cross border. Anyway, itu langsung ditiru oleh kompetitor. Bagaimana produk Bapak jika ditiru oleh kompetitor dan how do you actually bisa berada 2-3 langkah ahead of the competitor? Itu Pak. Thank you. Satu-satu atau kalau enggak kebanyakan pertanyaan. Langsung 3 aja biar. Oh ya, tapi dicatat ya. Ya. Selamat siang, saya Alda, alumni Paramadina Manajemen 2009. Ya. Pertama-tama saya mau
terima kasih dulu Pak, karena waktu zamannya saya kuliah itu Jarum mensponsori saya di balapan, Wih. di gymkhana, slalom. Makanya ya mohon maaf Pak Wija kalau dulu saya sering absen waktu kuliah. Saya ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama terkait family business. Selama ini saya juga bekerja itu kebanyakan bekerja untuk family business. Maksudnya family business orang lain. Tapi di luar itu juga saya juga ada family business sendiri yang dirintis oleh papa saya. Kebetulan papa saya itu orang Batak, Siregar. Dan Batak itu cenderung patriarki. Saya anak perempuan satu-satunya, sedangkan pada saat papa saya meninggal itu adik laki-lakinya tuh langsung menganggap bahwa you are a woman, you cannot do anything. Just sit, let me do it. Nah, saya pengen tahu nih dari sisi Bapak, POV-nya Bapak, apakah untuk family business itu hanya anak laki-laki saja yang pantas untuk memimpin? Apakah kita yang perempuan dianggap tidak mampu atau tidak kurang inilah sih. Kalau generasinya papa saya kayak Yang kedua, Yang kedua terkait strategic bisnisnya Jarum sendiri Pak. Sekarang ini kan lifestyle ya kita sebutlah produknya rokok ya Pak. Lifestyle rokok itu kan sudah mengalami pergeseran nih. Banyak anak muda yang kayak seusia saya, bahkan yang Gen Z sekarang, itu merokok itu sudah bukan rokok yang konvensional, tapi mereka sudah ke elektrik. Nah, saya melihat Jarum ini kan belum ada mengarah ke sana, ke rokok elektrik, sedangkan kompetitor itu sudah ada. Ya. Nah, bagaimana Bapak menyikapinya atau Jarum sendiri menyikapinya untuk hal tersebut? silakan yang terakhir sesi 1. Ya Mas, sudah pegang mic? Thank you waktunya Pak Victor. Ini nama saya Agus, kebetulan disertasi saya di family business. Either saya ada 2, satu suksesi dan satunya lagi internasionalisasi. Poin penting di family business di sini adalah yang paling banyak dibicarakan itu managing konflik dan politics. Saya to the point-nya adalah daripada Bapak sudah caranya adalah membentuk Dewan DPR. Tapi di Dewan DPR tersebut yang Bapak tadi bilang, majelis ya, saya bilang DPR, Bapak bilangnya majelis atau politbiro whatever, itu di generasi Bapak. Tapi di generasi setelahnya, bagaimana bila terjadi managing konflik? Karena ini berkaitan dengan, sebenarnya pertanyaan bukan itu, berkaitan dengan suksesi Pak. Nah, suksesi nanti arahnya biasa di family business itu ujung-ujungnya rebutan. Nah, rebutan itu bukan dari antara mereka, tetapi dari pasangan mereka untuk saling memanasi untuk rebutan. Nah, sementara orang tua, contoh aja Pak Victor punya anak, itu ada dreams di orang tua untuk supaya anaknya bisa melanjutkan. Oke, katakanlah bergantung kepada kemampuan. Kalau tidak ada kemampuan, nggak masalah. Kalau bisa dibina untuk mampu. Nah, bagaimana managing konflik, bagaimana managing dreams, dan bagaimana nurturing dari, karena Bapak kan mau bilang, ya saya akan turunkan anak saya kalau anak saya memang mampu. Bagaimana nurturingnya, seperti itu Pak. Terus saya melanjutkan penanya sebelumnya. Enggak, itu tadi itu aja Pak. Berikutnya gampang Pak. Kondisi dari rokok yang kalau kedepannya kita bisa bilang tidak sebagus sebelumnya, Bapak apakah ada mimpi? Karena ada teori socio-emotional wealth, di mana ada gengsi untuk tetap mempertahankan. Nah, dari family business ini, apakah Bapak berusaha untuk melekat bagaimanapun juga, atau Bapak untuk berpikir hal yang lain? Contoh misalnya tetangga, Ya, makasih. kompetitor rokok sudah menjual pabrik rokoknya. Thank you Pak. Makasih Pak Agus, very good question. Thank you Pak. Ada 3 pertanyaan, perlu saya ulang lagi. Yang pertama singkatnya is bagaimana menghadapi kompetitor supaya kompetitor tidak mendahului atau mengcopy. What's your strategy? Kita nggak bisa 100% jamin si kompetitor mendahului. Kita kadang-kadang juga nggak ngerti yang bakal di-create apa. Kemungkinan besar kalau grup yang Jarum nggak yang paling depan urusan teknologi maupun produk innovation. Tidak, kemungkinan besar nggak paling depan. Jadi susah untuk kita bilang, oh
Kita yang strateginya yang paling inovatif. Nature-nya kita nggak gitu. Nature-nya kita tuh yang ngawasin, habis itu nyari kelemahannya dari offeringnya lawan, terus baru nawarin. Jadi kayak contohnya rokok filter itu yang ngeluarin rokok kretek filter yang ngeluarin bentul biru duluan. Nah ini ada hubungannya sama pertanyaannya itu. Terus kita ngeluarinnya 3-4 tahun kemudian. Tapi habis itu kita kalahin dia tuh. Akhirnya bentul biru kalah tuh. Iya kan? Bentul biru now not doing well at all. Hilang kan? Jadi hanya karena ada yang lebih duluan, bukan berarti kita nggak bisa ngalahin mereka kan. Right? So, Justru yang lebih dulu itu kena beban mengedukasi pasar ya. yes. Oke, ya. Silakan So, bagus kan. sorry. Jadi saya nggak punya jawabannya karena kita strateginya nggak pernah gitu. Nggak pernah yang paling depan. That is Sony. That is Tesla. Atau that is SpaceX. Setiap organisasi punya karakter sendiri. Ya, kita yang tipe yang ngawasin and then compete later gitu. Makasih. Dari Alda tentang wanita dalam bisnis keluarga karena merasa wanita tidak dikasih kesempatan yang sama ya. Iya, iya, iya. Yang kedua tentang Kalau di generasi elektrik. kalau di generasi saya ya jelas-jelas saya nanya sama papa sama om saya, berdua saya tipenya dan keluarga kita tipe yang transparan. Ini gimana Natalia and Vanessa segala my cousins ini. Dulu Jarum nggak ada ceweknya sama sekali. Boro-boro sepupu sendiri yang non sepupu aja nggak boleh ngantor. Iya, sekudus loh. Pernah lihat gadis kretek gak? Cerita gadis kretek? Itu 100% begitu. Yang cewek udah dah, kamu ngelinting rokok aja gitu loh. Dan di rokok sukun nih yang di Kudus ya, rokok Noyorono, ya Jarum, ya podo wae. Nggak ada cewek boleh masuk. Jadi Jarum akhirnya buka diri, sekarang banyak yang wanita yang berkarir di Jarum. Terus papa saya sama om saya sama-sama jelas-jelas bilang kita udah beda sama leluhur-leluhur kita. Mulai sekarang kita cewek diperlakukan sama gitu. Jadi itu jawabannya. Rokok elektrik. Ya, saya udah jawab tadi. Seperti Saya dulu jawabannya pernah sama. tanya ya Pak Victor, kira-kira 5 tahun yang lalu. Pak Victor kenapa nggak masuk rokok elektrik? Dan Pak Victor mengatakan pasar kita itu stick dengan kultur lama gitu ya. Jadi rokok elektrik akan Ya. masuk, tapi Marketnya masih kecil. kecil. Sampai hari ini naiknya cepat, saya tahu kok. Naiknya 35%, bla 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 gitu. I know. And sekarang gedenya 2% gitu. 5 tahun yang lalu 0, ya. Sekarang 2%. I know di tempat-tempat lain bisa jadi 15% dan lain-lain. Seperti electric vehicle lah. Ya, sekarang udah makin populer juga di sini ya. Tapi kita cenderung akan sesuai DNA-nya kita. Kita merhatiin dulu akan bikin yang superior product dari yang ada sekarang. Pada saatnya kita siap, kita launch. Kalau enggak, kita masih banyak kerjaan lain. Grupnya kita tuh bukan nggak ada kerjaan lain. Karena kita udah ketakutan rokok akan jadi sunset industry udah lama. Jadi kita terus udah segala macam kita usahain gitu. Masuk ke Polytron lah, masuk ke blibli.com lah, masuk ke bla bla bla, ya Pak, Hartono Plantation, udah segala macam kita kerjain. Philip Morris nggak punya kerjaan lain, ya itu tugasnya mereka gitu loh. That is their job. Dia disuruh sama shareholdernya untuk tetap ngembangin industri itu, that's it gitu. Nggak boleh masuk sawit, nggak boleh, kita kan lain. Siap. Anyway, tadi yang Bapak yang itu. Yang Pak Agus ya. Ada beberapa pertanyaan, banyak banget. Iya. Tentang ini Pak, yang manajemen konflik, kemudian perebutan posisi, kemudian peran pasangan masing-masing yang biasanya. Apakah ada majelis pasangan juga Pak? Saya rasa ada, cuman kok kayaknya pada aware semua. Jadi sepupu-sepupu saya tuh waktu itu rapat sama saya sama Martin ya. Ini policy kita mengenai IPAR ini boleh masuk kerja ke ini nggak? No, don't let them in. Semua, sepupu-sepupu saya juga bilang no, jangan. My wife, my husband jangan masuk ke Jarum.
Tapi dalam pengambilan keputusan kan walaupun tidak di dalam Hmm. perusahaan bisa ikut mempengaruhi. Bagaimana mengantisipasi ini? Ini Pak Agus tadi ya, kira-kira Ya, artinya ke itu situ. nggak bisa 100% foolproof kalau saya bilang ya. Eh, apa cuman emang sebisa mungkin kita educate sepupu kita sendiri untuk membelain keluarga, membelain kepentingan corporation sebisa mungkin. Tapi nggak bisa foolproof, sorry. Nggak ada solusi yang 100% gitu. Siap, makasih. Kita Ah. buka sesi kedua ya. Dari Tunggu, sisi ini tunggu. belum ada pertanyaan? Apa yang jawaban ininya tadi kayaknya apa ya, satu lagi pertanyaannya? Oh, gengsi. Jadi kira-kira pertanyaannya kan ada statement never fallen in love with your business. Jadi Jarum itu udah kejawab. terkait Pasti. rokok ini apakah ini harus sih? Oh, kita ngerti bener. Susu bisa turun, mercon bisa habis, rokok bisa turun. Ah, udahlah, kan udah whole story udah adalah mengenai betapa takutnya kita industri sekarang tuh bakal move on, man. Move on. Plus. Boleh, dua lagi. Pak Jana, dari sini tadi udah terlalu banyak. Yang belakang, Mas siapa? Dan Pak Anton Stopo. Pak Anton ini yang dulu membantu Pak Victor memasarkan Grand Indonesia. Beliau dulu CBRE Richard Ellis. Jadi silakan, nanti Pak Anton. Terima kasih. Mohon singkat Bapak. Ya, saya Sujana Pak. Menarik apa yang disampaikan oleh Bapak ya, kita banyak belajar hari ini. Yang saya ingin tanya adalah soal nilai-nilai Konfusianisme tadi. Kan itu Bapak terapkan di keluarga. Nah, apakah nilai-nilai itu juga diterapkan di perusahaan grup Bapak? Yang kedua, kan Bapak hanya berinvestasi di Indonesia. Bapak merasa terikat dengan tanah air Indonesia. Nah, apakah itu juga ada hubungan dengan nilai-nilai Konfusianisme tadi? Ya, terima kasih. Boleh, yang kedua mungkin belakang dulu. Oh, ini Ai ini. Saya perlu perkenalkan ini mahasiswa Paramadina Fellow Beni Subianto, dapat mahasiswa dari almarhum ayahanda. Dan sekarang menjalankan sekolah rakyat di Cilacap ya. Di Pangandaran, Pak. Di Pangandaran. Memang asalnya dari Pangandaran. Memang kayak cowok pantai betul ini, kekar. Nanti kemudian terakhir Pak Anton. Baik, terima kasih Pak. Saya Ai langsung mau sebenarnya mengulik, tapi mungkin ini topik sensitif gitu. Bagaimana Bapak dan keluarga membangun relasi di politik atau di keamanan? Karena biasanya di pengusaha-pengusaha lain itu melakukan upaya-upaya membangun relasi kuasa dan itu kan juga berpotensi menghalau badai yang datang tiba-tiba. Gitu. Itu pertanyaan pertama, Pak. Tapi boleh dijawab, boleh tidak itu, karena mungkin sensitif. Tetapi yang kedua ini saya juga perlu belajar banyak soal makna kesungguhan dalam menjalani hidup itu. Saya pengen tahu Pak, imajinasi Bapak tentang topik global warming misalnya, atau tentang masa depan planet yang lebih istilahnya lebih holistik begitu. Saya perlu tahu itu karena memang saya mesti percaya apa yang di Amazing Grace atau semacam Tuhan berikan ke Bapak dan keluarga juga itu juga dituntun oleh imajinasi yang luas itu. Saya pengen dengar cerita lebih lengkap aja. Terima kasih. Terima kasih. Plus untuk Ai. Pak Anton silakan Pak. Terima kasih Pak Wijaya. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Pertanyaan saya langsung aja mengenai masalah suksesi Pak Victor. Tadi kita lihat caranya dan bagaimana kita memberikan estafet kepada generasi berikut. Kepada siapa atas nama merit atau masalah trust, know-how dan lain sebagainya. Tapi saya melihat dari kacamata lain Pak Victor, risikonya di mana?
Di mana mungkin saya lihat risiko yang paling besar adalah kalau kita sudah capek-capek membuat usaha keluarga, kita punya anak satu atau dua, tapi gara-gara industri yang lain juga cukup menarik, sama sekali mereka nggak mau meneruskan, Pak. Itu. Jadi akhirnya kita kasih kepada profesional atau teman-teman dekat kita. Itu aja Pak Victor, terima kasih. Ini justru pertanyaan yang berkebalikan. Kalau semua pada nggak mau meneruskan. Tadi kan kita banyak membahas kalau semua ingin meneruskan. Silakan Pak Victor. Oke, very good. Yang pertama Bapak Nil- mengenai nilai-nilai, nilai-nilai Konghucu. Ya pasti kalau saya yang saya mengerti ya, kita tujuan hidup ini sedikit jawabannya yang sana juga tuh. Tujuan hidupnya kita adalah memaksimalkan kemampuan diri untuk menuju situasi yang lebih baik ya. Dan dunia yang lebih damai, harmonis, dan keluarga yang harmonis dan damai, dan negara itu actually keluarga, negara, dunia yang lebih baik. Itu aimnya kita. Enggak untuk masuk ke surga. Jadi ini kita rada beda emang kepercayaannya saya, Martin segala ini. Kita nggak nyari pahala afterlife. Kita maunya nyiapin a better life untuk yang ada. So, jadi loyaltinya kita adalah dan kepentingannya kita tuh membangun yang deket-deket kita dulu, lalu membangun negara kita, baru dunia. So, saya masih levelnya bantu sampai bantu negara aja, Pak. Gitu, bisa kita lakukan for the country, we will do. Dalam pendidikan, sports, lingkungan hidup, bla bla bla, budaya dan lain-lain. Itu. Of course kita punya saham Nvidia juga. Itu manajemen resiko kita. Tapi kita cuman megang saham-saham ya di luar yang saham itu untuk membalance resiko US dollar sama rupiahnya kita. Jadi ada yang rupiah aset, which is yang di Indonesia, sama yang yaitu Microsoft, Nvidia, Meta itu untuk balance. Gitu. Terima kasih. Aplaus untuk Pak Victor. Tadi siapa? Boleh yang Ai? Enggak, yang tadi yang mana ya? Yang pertanyaannya tentang apakah seperti grup besar yang lain, Jarum juga membangun relasi politik. Oh, relasi politik. Karena ini di Indonesia. Kemudian yang kedua, your vision tentang global warming, environment. Oh, it's pretty bad itu. That's why kita. Kalau relasi politik kita gini lah, gampangnya kita mesti jaga hubungan baik sama whoever yang ada di depan kita. Presidennya Soeharto ya kita baik sama Soeharto dan seterusnya dan seterusnya. Cuman kita mesti ngerti kita tuh adalah kasta bisnis ya. Kita kasta bisnis, and pemerintah adalah kasta pemerintahan. Kita nggak ikut ke situ. Cuman jaga hubungan baik. Ini tradisi lama ya, udah ribuan tahun kita mesti tahu yang apa peasants ya peasants, yang petani ya petani, yang artisan, yang pebisnis ya pebisnis, yang government is government. Terus yang apa mengenai masa depan, waduh, kalau kita nggak urus bener ini planet ini bisa nggak stabil. Climate-nya artinya panen pangannya nggak stabil. Musang King durian favorit saya bisa nggak keluar itu. Jadi ini we have panen tembakau nggak tepat waktu. Bisa gagal loh. Ini bisa a huge disaster, makanya Jarum sebisa mungkin kita namin pohon terbesi di Pantura. Sekarang kita lagi ngurusin mangrove, seagrass. Lamun, anything yang bisa nyerap ini karena kita ketakutan, Pak. Boleh saya tambahkan ya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu nyetir mobil di Pantura, Teduh, pohon trembesi kanan kiri sepanjang Jakarta sampai Surabaya, itu Victor yang nanam. Termasuk di tol Trans Jawa kanan kiri itu ada pohon trembesi, walaupun tidak sampai ke tol karena lebar sekali kan yang harus di cover, itu juga kemungkinan besar beliau yang nanam. Ya, tol Trans Jawa, Trans Sumatera, pokoknya begitu selesai bikin, kita pohonnya masuk. Kemungkinan
apa di tengah atau di samping. Ya pokoknya dikasih boleh tanamnya di mana ya kita di situ. Oke. Terus Bapak yang mana tadi? Atau Pak Anton pertanyaan. Nah, kalau itu bisa kejadiannya di antara generasi keempat sampai kelima. Itu masalah mereka. Saya kan pelari estafet dari 2 ke 3 ke 4. Paling enggak yang saya lihat yang di generasi keempatnya ini ada 18. Ponakan saya semuanya di atas rata-rata kemampuan intelijensianya, karena spousesnya juga kita pilih yang pinter-pinter ya. Lebih berdasarkan pinternya daripada seksinya gitu. So anyway, jadi maksudnya kita nggak cari yang tipe ani-ani in the first place gitu. Jadi ini alhasil ini kan hasil strategi nih. Ya alhasil, of course they're above average. Oke. Udah bibit bebet bobot, perhatiin semua, you know. Yeah. And then now they're above average, all of them, and nggak ada satupun yang kayaknya tipe-tipe loser, cuman mau party-party doang. We will make sure that will not happen. Nah, pertanyaan beliau sebenarnya lebih, rasanya beliau punya bisnis keluarga. Tapi bagaimana kalau putra-putranya tidak tertarik melanjutkan? Ini kan masalah juga. It's possible. What's your strategy, recommendation? Might be selling. Selling, Pak. Might be selling, kayak tadi ada Kecap Bango and Bapi Gajah Mada. I'll give you his phone number, Pak. Enggak lah, tapi you know, it's a solution. Kan tadi ada solusi kan. Kayaknya keluarga Kecap Bango tuh merasa mentok ya. Mereka gede di Jabodetabek, tapi kalau suruh ekspansi nasional, not their thing. Apa nggak ada ambisi segede itu. Unilever dengan kemampuan distribusi se-Indonesia maupun internasional dia mungkin. They can easily do it buat Unilever. Jadi Kecap Bango tuh memang lebih cocok di tangannya Unilever daripada di keluarga yang dulu gitu. Ya, makasih, boleh apresiasi untuk Pak Victor. Luar biasa, hari ini dalam 2 jam kita belajar sesuatu yang banyak sekali, dan kalau di bangku kuliah barangkali perlu 1 tahun, 2 tahun. Dan saya mewakili seluruh audiens, mewakili Universitas Paramadina, mengucapkan terima kasih kepada Pak Victor atas bagi ilmunya hari ini, kalau Paramadina atas seluruh dukungannya hingga saat ini, dan juga yang tidak kalah penting adalah atas concern kepada Republik ini. Boleh round of applause, standing ovation untuk Pak Victor. Pak, ini ada sedikit kenang-kenangan nih dari program Meet the Leaders. Tidak seberapa, tapi semoga Bapak berkenan memakainya. Nah, ini pakai sekarang atau nanti? Ya. Nggak ada ini. Ini sekarang nggak perlu dipakai sekarang? Nggak perlu. Oh, kayak. Thank you. Iya. Isinya dompet, Pak. Jadi makanya gimana bingung saya, Pak. Saya perlu upgrade dompet. Ya, saya lihat waktu suatu ketika kita makan bareng, dompetnya kayaknya perlu ganti nih. Iya. Makasih rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.